kalau misalnya kita nggak memberanikan diri ya kita bakal jadi yang kayak gitu-gitu Benar banget. Kalau kamu nggak berani ya udah kamu bakal terus jadi orang yang kayak gitu nggak bakal monoton. Benar. Hai semuanya, ngobrol tentang pageant di Pageant Podcast dengan aku ada Niki di sini, Kirana di sini, dan Sami. yes. Kita mau ngobrol apa nih hari ini nih? Yang pasti tentunya tentang pageant dong. Oh iya, namanya juga Pageant Yes. Podcast. Apalagi ada podcast yang ngebahas tentang pageant kalau nggak bener. kita. Oke. Bener banget. Kita nih kedatangan tamu nih. Salah satu pelaku pageant yang udah lumayan apa ya? Terkenal apa ya? Sudah begitu banyak sih yang pernah dia laluin tentang pageant sih. Benar. Dari Mulai terkecil, dari terkecil sampai yang terakhir kemarin yang bener-bener pageant white nomor satu di Indonesia. Tuh. Siapa lagi kalau bukan Lulu. Apa kabar lu? Alhamdulillah baik. Oh, kenalin dulu nih nama lengkapnya siapa, weh? Kayak apa aja coba. Interview ya? Oh iya. Coba lu kenalan dulu deh. Namanya juga ngobrol lu. Halo, perkenalkan nama saya Pramita Lulu Febriuna Putri. Oke. Usia saya 23 tahun. Status. Oke, sekarang kegiatannya Lulu apa nih? Sekarang sih kerja sih kak. Oh, kerja. Jadi di Sporapar Provinsi Jawa Tengah, Dinas Oke. Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Nah, selama pandemi kayak gini nih, kerjaan juga masih tetap jalan apa gimana lo? Sebenarnya banyak kegiatan yang dipending, cuman kan kita tetap ngantor. Oke. Tetap ngantor sih walaupun di jadwal karena ada WFA gitu ya. Iya, betul. Ya. Biar nggak terlalu banyak di kantor gitu. Mengurangi intensitas ketemu orang ya. Oke nih Lu, pertanyaan pertama nih. Sebenarnya udah dari tadi nanya mulu ya gitu ya. Namanya juga ngobrol kak, kita kak. Pertanyaan selanjutnya nih, kita kan ini ngobrolin tentang pageant nih, ya otomatis pertanyaan kita tuh bakalan tentang pageant. Nah, Nggak jauh-jauh dari situ. betul. Coba nih cerita ini pengalaman Lulu di pageant dari yang paling terkecil sampai kecil. yang paling gede. Awal mulanya Awal gimana? Kalau awal mulanya sih dulu itu sebenarnya karena disuruh sama senior. Pertama itu ikut duta kampus. Sebelum duta kampus, duta fakultas sih. Oh, ada tahapannya dulu malah. Fakultas dulu. Jadi Berarti kayak regional ke nasional regional. gitu ya? tapi ini versi kampus. Ah. Jadi dulu itu ikut duta fakultas. Kebetulan kan aku dari fakultas MIPA. Nah di duta fakultas itu aku dapet juara 2. Nah yang juara 1 sama 2 itu dikirim buat maju ke duta kampus di UNIF kan. Oke, kalau boleh tahu universitas mana nih? Oh iya, lupa ya kak belum. Dari Universitas Negeri Semarang. Wah. UNES. Lu masih kuliah apa? Udah lulus sih sebenarnya? Kau udah kerja. Kan udah kerja. Oh, dia kerja ya? Oh, iya juga. Lu Aduh. Saking asiknya ngobrol ya jadi lupa ya. Baru lulus. Skip. baru lulus. Sebenarnya aku baru lulus tahun lalu sih kak. Jadi ini Oh, jadi baru- nggak salah dong aku tanya. Oke. Jadi baru mulai kerja tahun ini. Oke. Nah setelah ikut duta kampus di UNIF itu kebetulan dapet juara favorit. Nah setelah ikut duta kampus itu kan kita kayak ada forumnya gitu, ada forum duta UNES. Nah itu selama di UNES itu kan 2 tahun ya, 2 tahun sekali pemilihannya. Selama 2 tahun itu kita menjabat, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus. Jadi sering kayak ada acara kampus tuh anak-anak duta UNES tuh sering Diikut sertakan. Iya betul, ikut terjun langsung kayak gitu. Terus ini ceritanya berkesinambungan sih Nggak sebenarnya. apa-apa, namanya juga ngobrol kan. Terus waktu itu ada roadshow Denok Kenang di UNES. Denok Kenang tuh apa sih? Jelasin dulu Oh, dong iya. kita.
Nggak banyak yang tahu tuh. Denok Kenang itu duta wisata di Kota Semarang. Jadi sebutannya itu Denok Kenang karena setiap daerah itu sebutannya beda-beda gitu. Nah, terus waktu itu ada roadshow Denok Kenang di UNES. Nah, waktu itu aku dihubungin tim humas UNES untuk mencari peserta kayak teman-temanmu diajakin dong kayak gitu. Teman-teman kamu diajakin dong buat ikut public roadshow-nya Duta UNES. Nggak apa-apa, santai. Kita mirip kayak Jadi waktu itu aku diminta buat tim humasnya UNES untuk ngajak teman-teman Duta UNES datang ke public roadshow-nya acaranya Denok Kenang itu. Nah, setelah aku ngundang teman-teman, emang nggak begitu banyak yang ikut karena teman-teman itu pada takut gitu sih. Minder udah gitu. jiper dulu ya. Nah, sebenarnya aku iya sih waktu itu. Terus kayak tim humasnya tuh aku tadinya kan kayak aduh aku takut lah nggak mau ntar kesana aku ntar disuruh daftar sekalian. Terus tapi tim humasnya tuh kayak maksa-maksa aku suruh kamu harus kesini dulu biar teman-temanmu tuh mau kesini. Ya udah pada akhirnya ya udahlah aku berkorban kesana dulu aja lah. Jadi umpan ya. Ternyata jadi umpan. Ikan kali Kak. Ya udahlah aku kesana dulu aja. Soalnya gini Kak, dulu itu aku tuh tomboy banget kan, dandan aja nggak bisa. Pakai heels? Nggak bisa. Oh. Terus nggak pernah pakai heels, nggak pernah dandan, terus pakai flat shoes aja mesti pakainya sneakers, Cats gitu ya, sneakers ya. Nah, mulai ikut duta kampus itulah baru mulai sering harus bisa make up, harus sering pakai heels dan sebagainya. Nah, mulai dari situ kan baru awal nih, aku mikirnya kayak, wah nanti di duta wisata mesti juga disuruh kayak gitu dan sebagainya. Pastilah. Kan? Udah takut duluan nggak sih? Takut duluan kayak, aduh, kayak aku istora ya kayak gitu. Terus, udahlah di sana aku harus ikut public roadshow. Ya udah memang nggak banyak yang datang sih, tapi ya lumayan lah. 30-an anak ada lah yang datangnya di UNES itu. Nah terus tadinya aku mikirnya nggak disuruh langsung daftar, tapi ternyata ada salah satu dari teman kita dari Denok Kenang itu senior ya, waktu itu tuh langsung nyodorin formulir. Jadi di situ posisinya aku sama juara satunya Duta UNES sama teman-teman Duta UNES tuh aku duduk bertiga langsung disuruh cepet ya diisi sekarang langsung juga. ditanda langsung ya deh. Diisi sekarang. Mau nggak mau sih. Mas besok aja lah ya dibawa pulang dulu, nggak bisa kayak sekarang diisi oke lah. Nggak bisa gitu ngeles nanti aja deh nanti. Bener-bener udah kayak gitu tuh langsung harus kamu ngisi sekarang juga. Waduh mampus. Berasa dijebak ya. Langsung, waduh, oh ya udahlah. Akhirnya kita bertiga nulis tuh di situ. Kita bertiga sebenarnya tadinya juga nggak mau daftar semua kan. Kita nulis di situ semua. Oke lah, udah ngumpulin semuanya, memang masih ada persyaratan yang belum terkumpulkan kan. Terus udah di rumah tuh mikir-mikir, duh udah daftarin. Itu mulai tuh terketuk lah hatiku kayak, duh eman ya, wes daftar tapi rata terus kayak. Wes jekur, kudu lulus kayak pisan. Malah kayak punya rasa tertantang gitu. Kalau waktu itu aku mikirnya gitu sih. Lagian juga aku waktu kuliah dulu itu nggak banyak ikut kegiatan kayak organisasi gitu, jadi cuma ikut di Duta UNES. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tapi terus aku mikirnya ya udahlah, mungkin terpacu adrenalin yang pertama, terus kayak mungkin bisa buat pengalaman lah. Udah terlanjur daftar, mending sekalian aja semuanya dikumpulin. Udah oke, mulai tuh kumpulin persyaratan ke dinas dan segala macem. Tapi ya dulu mikirnya gini sih, kalau prinsipku dari dulu ikut, yang penting berusaha dulu, tetap niat yang pertama ya. Betul. Ikut niat, berusaha, setelah itu lillahi ta'ala, terserah nanti hasilnya gimana kayak Hasil gitu. urusan belakang mah ya. Belakang, penting maju sih kan. Wani sih. Nah terus udah, nggak taunya waktu ikut audisi dan lain sebagainya, waktu itu juga catwalk masih nggak tahu lah kadarnya gitu ya. Kadarnya, terus ya udah alhamdulillahnya ternyata lolos. Itu gimana sistem audisinya itu gimana? Kalau kayak gitu?
audisinya di Denok Kenang itu ada tes wawancara. Wawancaranya itu juga ada wawancara apa aja ya, ada psikologi juga, Bahasa sama Inggris. bahasa Inggris kayak gitu. Pengetahuan tentang pariwisata Iya, ya pasti. Terus karena juga- judulnya aja duta wisata. Terus ada tes tertulis. Tapi waktu itu tahunku tuh cuma tes tertulis sih. Wawancaranya itu setelah waktu karantina. karantina. Jadi waktu awal itu cuma tes tertulis, kayak ada banyak soal gitu tentang pariwisata dan pengetahuan umum, sama bahasa Inggris. Kayak pretest gitu ya, semacam pretest. Terus habis itu ada tes catwalk gitu. Oh iya, Catwalk. Nah, setelah itu langsung pengumuman. Setelah pengumuman langsung karantina 1 minggu. Itu Masa karantinanya tuh pulang pergi kan tapi? Kalau di Denok Kenang pulang pergi, jadi nggak nginap. Jadi kita masih tetap bisa kuliah. Nyesuaiin jadwal Sesuai gitu. jadwal. Tapi kalau bisa izin sih, kuliahnya kan pasti dapat izin kan, karena kita ikut ajang kayak gitu kan pasti disupport sama kampus. Nah, tapi kalau ada UAS atau apa kita masih bisa nyempetin buat UAS dulu, baru balik karantina lagi. Kayak gitu. Berarti fleksibel banget ya Denok Kenang ya. Enak dong. Enak Dan banget. sebenarnya nggak seserem yang kita bayangkan. Nah, Ya itu dia. itu dia. Aku akhirnya gini sih, teman-teman tuh kadang ya mungkin waktu itu aku juga takut ya, waktu aku lolos malah mikirnya aduh Piki kok aku lolos sama kayak gitu kan, terus kayak takut kan. Takut duluan ya. Kayak aku harus belajar dari mana, belajar apa, nggak tahu kan, nggak punya arahan kan waktu itu. Terus ya udahlah nekat wae sinau apa sing iso disenauni kayak gitu. Lagian kan kalau untuk duta wisata kan kita bisa ke dinas kan buat nyari referensi kayak kan. tempat wisata atau apa sih kuliner khas Betul. Kota Semarang dan lain sebagainya kayak gitu. Karantinanya tuh ngapain aja sih lo? Kalau karantina itu lebih kayak dibekali gitu sih Kak, kayak dikasih materi-materi tentang kepribadian, pariwisata, ngadi saliro, ngadi busono, dan bahasa Inggris. Kalau nggak salah ada kayak public semacam speaking. city tour atau gimana? Ada. Tetap ada itu pasti, tapi kayak cuman 1 hari di hari terakhir kayak gitu. Ya lumayan ya jalan-jalan. Piknik. Tuh. Pokoknya seru sih sebenarnya, kayak materi-materi terus, tapi memang tetap ada 1 hari yang itu tuh kita itu ada tes wawancara, tes tertulis, sama Kayak deep interview gitulah ya. bener, Itu yang bikin deg-degan nggak sih lo? itu sih sebenarnya kayak yang bikin deg-degan gitu. Tapi ya sebenarnya interview itu tuh kayak dari materi-materi yang sudah diajarin. udah diajarkan waktu karantina sih Oke. sebenarnya, asalkan kita nyimak atau kita kan juga dapat materi kan. Kalau mau belajar baca-baca dikit aja menurutku udah cukup lah. Tuh, yang mau ikut Denok Kenang tuh udah dijelasin tuh sama lu. Sama Mbak Lulu. Nggak usah takut, Ini ya, dijalanin semua aja ya. Duta wisata kan kemungkinan besar juga hampir sama. Betul. Jadi nggak perlu takut lagi. Karena Jadi jangan ada jiper duluan ya Kak. Iya. ya. gas. Jalanin dulu, kan? Betul. Terus Oh iya, lanjut. terus. Iya kan belum baru Belum setengah deh. itu baru setengah. Terus setelah itu grand final setelah mengikuti 1 minggu karantina, terus ada grand final. Nah waktu grand final itu lebih ke kayak apa ya, opening number. Opening number. Di sini. Opening number. Enggak nih guys. Belum ada. Kayaknya perlu deh apa? Jadi kayak maju sama pasangannya gitu sih, diperkenalkan. Perkenalan lah ya, Perkenalannya kayak gitu sama ya. MC-nya kayak gitu. jadi dibacain sama MC ya. Paling cuma cuman salam Salamnya. gitu kan. Oh nggak perlu kayak Putri Indonesia. Terus seru sih, waktu itu kan juga kayak ada latihan-latihan, ada apa sih, dance ya? Ya, dance. Opening. Opening dance gitu, kayak ya seru sih sebenarnya, ikut kayak gitu tuh, tambah kenalan, teman-temannya jadi nambah kan. Iya. Terus kayak Tambah kemampuan juga karena Bener. dance-nya itu kan Bener. kalau nggak bisa ngedance sama harus. ini sih sebenarnya kalau yang aku ngerasain banget ya Kak. Dulu itu aku orangnya pendiam, Oke. terus pemalu, kayak kalau mau ngomong, aku tuh penakut Takut. sebenarnya, kayak aduh Peggy mesti panik sendiri gitu Iya. loh, kayaknya Gitu tuh ya. belum apa-apa tuh udah panik sendiri gitu. Tapi tuh ya sebenarnya itu masih kebawa sampai sekarang sih, cuman kalau sekarang aku lebih kayak
wani kayak Ya gitu. karena udah Udah punya pengalaman, Udah bisa bener. mengantisipasi gitu ya. Jadi kayak lebih, kalau misalnya kita nggak memberanikan diri ya kita bakal jadi yang kayak gitu-gitu Bener banget, bener. Kalau kamu nggak berani ya udah kamu bakal terus jadi orang yang kayak gitu nggak bakal Monoton. berkembang, kan. benar. Terus next ya, balik lagi ke grand final. Oke. Waktu grand final itu langsung disebut, kalau aku dulu berapa sih, 6 besar ya? 6 6 ya kayaknya aku dulu. Dari berapa pasang itu? 25. Dari 25 pasang. 25 pasang. Diambil Jadi, 6 pasang. Diambil 6 pasang. Jadi waktu pengambilan 6 pasang ini penilaiannya berdasarkan saat karantina, katanya gitu. Terus diambil 6 pasang, habis 6 pasang dipanggil ini langsung tanya jawab di panggung. Final question. Wah, gimana tuh? Wah, deg-degannya kayak apa tuh? Waktu itu aku tuh Ingat nggak pertanyaannya, Pak? lupa sih, aku malah ingetnya waktu di Jateng. Itu kan Jawa Tengah ya? Oh, itu nanti. Gimana nih? Lagi. Aku rasanya kayak waktu pertanyaan di Kota Semarang itu sebenarnya nggak, menurutku ya Kak, sebenarnya nggak begitu susah karena kita orang Semarang kan. Jadi pertanyaannya itu seputar pariwisata Kota Semarang atau ya yang ada di Kota Semarang aja. Kalau misalnya kita kecil dan besar di Semarang itu menurutku bukan hal yang susah kayak Mesti gitu. tahu gitu ya. Mesti tahu kayak event-event yang ada di Semarang, makanan-makanan yang ada di Semarang, tempat wisata yang di Semarang kayak gitu. Cuman mungkin kan gugup, Nervous pasti. nah Grogi. itu yang mempengaruhi banget sih kalau konsentrasi buyar tuh Iya, itu susah yang ya, Mas. masalahnya. Nah terus waktu itu aku nggak nyangka kan kalau masuk 6 besar, karena aku nggak mikir sejauh itu, kayak aku yaudah ikut aja lah. Nothing kayak tulus gitu ya? Iya, kayak nggak mikir bakal 6 besar kayak gitu. Terus masuk 6 besar, dapat pertanyaan ya alhamdulillah terjawab sih. Waktu itu aku alhamdulillah terjawab sih. Walaupun aku habis itu lupa itu apa, karena aku tuh belajar dari waktu aku ikut duta kampus. Jadi waktu ikut duta kampus itu kan pertama kali aku tampil di depan umum, aku ngeevaluasi diriku sih, aku itu paling malu kalau aku ngelihat orang yang aku kenal. Jadi kalau aku di depan audiens, aku tuh paling malah malu dan gugup dan panik sendiri kalau aku tuh kenal. Kayak aku ngelihat ada teman gue di sana kayak gitu tuh malah aduh buyar kayak gitu kan. Pernah itu waktu itu di duta kampus kayak wih ono koncoku, terus aku malah malu-malu gitu loh. Langsung ambiar. Terus waktu ikut Denok Kenang itu aku mikirnya gini, aku nggak mau ngelihatin orang-orang yang di sekitarku, terserah bodo amat lah, kayak aku harus lihat juri yang tanya ke aku aja kayak gitu. Itu biar aku fokus sama pertanyaannya dia dan aku fokus sama diriku sendiri. Dan itu mulai dari situ aku mikirnya kayak gitu. Nah setelah itu udah terjawab di backstage ya, sempet lah ada Gusuk-gusuk. Apa ada? Ada apa ini? Iya, ada lah waktu itu pengalaman yang menurutku kurang mengenakan terjadi di aku. Kayak suatu perkataan yang selalu aku ingat sampai sekarang itu adalah kayak gitu ya. Ya kayak mungkin ada orang yang nggak ngira juga aku bakal lolos 6 besar, orang aku aja juga nggak ngira kayak gitu loh ya. Tapi waktu itu aku nggak mikir, ya udahlah terserah itu dia mau ngomong apa kayak gitu. Nah setelah itu pengumuman, aku juga udah nggak mikir bakal juara apa gimana. Menang syukur, enggak juga ya, alhamdulillah kayak gitu. Cuman yang penting aku sudah berusaha menampilkan yang terbaik kayak gitu sih prinsipku. Terus pengumuman dan alhamdulillah waktu itu aja aku udah sangat bersyukur aku dapet juara harapan 3. Itu suatu pencapaian loh. Betul. Nggak sia-sia ikut gitu kan. Dari Ada yang takut pertama kali nyobain dapet juara. Dipaksa ngumpulin berkah. Jadi kayak dari awal tuh aku dipaksa gitu ikut kayak gitu. Tapi juara harapan 3 itu juga bukan suatu Ya, itu luar prestasi biasa yang loh. ya itu suatu prestasi Cukup yang luar oke biasa. gitu loh untuk yang Bukan baru-baru achievement ikut juga pageant ya. kan. Pertama kali ikut pageant gede ya istilahnya itu hitungannya ya, itu yang menurutku sih skalanya paling udah lumayan gede ya. besar sih Iya. waktu itu. Udah tataran regional ya. Tapi apa rasanya gimana? Harusnya nih bisa nih, harusnya aku dapat juara 1 sekian, misalnya gitu. nih gimana, atau ya udahlah juara harapan 3 juga
Udah lah, apa lah gitu atau gimana? Aduh, ini harus jujur ya. Iya dong. Mumpung sama kita nih. Apaan semuanya. Jadi kalau waktu itu sih kalau aku orangnya legowo ya Kak. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, aku bersyukur apapun itu hasilnya. Karena waktu itu aku tuh orangnya ya bukannya nggak punya pencapaian yang tinggi ya, kayak berapapun itu, apapun itu hasilnya mesti itu udah jalannya kayak gitu. Cuman prinsipku yang penting itu berusaha dulu dan jangan sampai, kalau waktu itu ikut pageant kayak gitu kan jangan mempermalukan diri sendiri ya kan. Kita kan nggak mau kan, nggak di depan nggak bisa jawab kayak kan kelihatan nggak ada preparasinya ya, ada kayak gitu. Walaupun kayak gitu mesti mungkin kegiatan yang tidak walaupun kayak gitu mungkin suatu hal yang tidak terduga. Nah tapi alhamdulillah sih sejauh ini lancar. Waktu itu malah orang-orang di sekitarku sih yang kayak bilang, ya kok malah mereka tuh yang kayak, kok kamu juara harapan 3 toh kayak gitu. Kamu tuh gak harusnya bisa juara yang lebih dari itu kayak gitu. Terus aku bilang, ya udah nggak apa-apa sih, kalau aku malah nggak apa-apa aja kayak gitu ya. Aku apapun itu hasilnya aku bersyukur aja kayak gitu. Tapi kayak teman-temanku atau mungkin yang nonton saat itu tuh pada langsung bilang kayak, kok juara harapan 3 tuh kayak gitu. Tapi memang biasanya gitu nggak sih? Biasanya kan kayak gitu ya. Mungkin mereka berekspektasinya gimana kan? Iya, soalnya kan sebenarnya kan kalau pelaku kan ngeliatin dirinya sendiri lah. Kalau orang nonton kan ngeliatin yang lain, kemampuannya sampai mana. Iya benar. Makanya berdasar jawaban penilaiannya gitu loh kan. Di atas panggungnya gimana, cara dia jawab gitu kan. Makanya mereka ekspektasinya lebih tinggi gitu. Gitu sih Kak. Tapi alhamdulillah ya lo ya. Aku selalu alhamdulillah aja. Tapi kok tadi ini lu kan kamu juara harapan 3 ya? Tadi kayaknya ada kepuasan apa ya? Kepuasan apa ya? Maju. Kita ngomongin maju ke yang tadi itu. Kita mau tanya-tanya dulu, hobi dulu apa sih ngomong-ngomong? Kalau dulu sih suka lari sama renang ya Kak ya. Oke. Cuman karena terus sibuk, sering banyak kegiatan, mulai nih satu-satu renang mulai jarang. Renang mulai jarang, terus ya lari mulai dipertahankan ya. Tetap berusaha dipertahankan sih karena harus selalu olahraga sih Kak. Oke. Berarti lebih ke olahraganya ya. Itu kan soalnya kalau biasanya kayak di pageant tuh kan ada ini ya, kayak kelebihanmu tuh apa, ajang keunikanmu bakat, apa, misalnya gitu. ajang bakatnya kayak gimana gitu kan. Dan dulu waktu ikut Deno Kenang waktu itu ngebawain apa gitu? Kalau di Deno Kenang sih dulu nggak ada unjuk bakat waktu tahunku sih. Cuman waktu di Duta Kampus itu kan ada unjuk bakat. Kalau yang di fakultas aku nyanyi sih, aku nggak tahu. Kayak bisa dicoba nggak sih? Bisa dicoba nggak sih nyanyi? Ngulang lagi kayak, aduh ngapain sih waktu itu kok bakatku nyanyi gitu. Padahal kalau aku pribadi malah lebih suka nari, tapi lebih suka narinya ke tari tradisional. Nah setelah tahu tari Semarangan tuh aku paling suka. Cabang Semarang? Malah kayak aku lebih suka tari Semarangan karena tarinya tuh bukan yang slow gitu loh. Iya, rancak. Nah, kalau ngomongin tari, saya bisa komentari. Ada Mbak yang satu ini. Emang sih paling seru sebenarnya Deno Kenang, nari Semarangan tuh memang kan berpasangan, terus beatnya tuh nyenengin gitu loh. Kalau dibilang beat juga enggak, slow juga enggak. Iya benar. Dan kan ada lagunya tuh juga bisa kita nyanyiin karena itu khasnya Semarang banget kayak gitu sih. Tapi sebenarnya tari Jawa tuh juga tari tradisional yang tari-tari Jawa kayak gitu juga menantang sih kan. Iya kan benar. Itu lebih Apa kayak sih? mendak. Itu kalau belum pernah, baru mendak berapa detik aja tuh udah keringetan semua. Itu sama Enco ada. Itu tuh sebenarnya masuk olahraga gitu kan ya, bener kan? Kalau belum Enco itu belum. Aduh, jangan belum keluar. Saya bisa. Biasanya Zumba, ini nari Jawa Mas. Cobalah Mas. Bisa kurus nggak tapi? Bisa. Menurut Nyana aja. Itu banyak kan body goal. Betul, pasti biola banget lah. Ya itu kan soalnya emang kadang di pageant itu kan dibutuhkan keunikan atau apa ya, suatu ciri khas. Betul.
pelaku pageant itu sendiri supaya dia bisa menonjol di antara yang lain. peserta yang lain kan, makanya dia terlihat berbeda gitu kan. Betul. Cantik biasa, tapi kalau punya keunggulan lain yang kan lain, pasti karena setiap hari orang cantik itu lahir di dunia. Tapi yang punya kepribadian, keunikan itu one in a million, istilahnya kayak gitu. Betul. Salah satunya mungkin Mbak Lu. Wah. Amin. Berarti abis ini kita lanjut yang tit tadi ya. Karena kita akan ngupas apakah yang tit itu tadi. Tunggu ya. Stay tune. Stay tune di Pageant Podcast.